Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di hari Senin kemarin ditutup di candle impulsif bullish ya. Ini di sini ada bullish engulfing ataupun rally base rally. Dan posisi yang menarik di sini yang pertama di mana area strong high di 103.72 membentuk high baru di level berkisaran antara 103.85. Hal itu menunjukkan arah pergerakan untuk indeks dolar ini masih memiliki potensi bullish untuk koreksi. Kemudian strong low-nya juga lebih tinggi di posisi hari Senin kemarin yaitu di 103.064. Kemudian batasan breakout-nya saya akan rubah dan geser di posisi 103.19. Artinya kalau posisi di hari ini ya, khususnya hari Selasa ada konfirmasi reversal candle, contohnya candlenya close breakout di bawah 103.19, maka menunjukkan penurunan itu akan berlanjut. Tapi saat ini masih berada dalam arah bullish untuk koreksi dan arahnya masih kuat untuk bergerak naik. Ini dari time frame daily yang bisa kita ambil dan kemudian kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Untuk indeks dolar ya di time frame 4 jam saat ini sudah memasuki area trend line ya, dimana ini kemarin saya gambarkan posisinya juga berada dalam area trend line. Tinggal kita cek apakah akan memiliki potensi adanya bearish pergerakan selanjutnya ya sampai menuju order block, dan di sini memang belum ada momentum ya, bahkan order block time frame 1 jam sebelumnya di area ini direspon turun ya sampai dengan posisi 103.064, tapi posisi hari Senin kemarin memiliki cenderungan bullish. Dan ini saya melihatnya ya potensinya yang ada di time frame 4 jam ini. Di sini saya melihat ada pembentukan inside bar candle di mana di posisi hari kemarin ya pukul 21.00 sampai dengan penutupan candle masih di dalam range area terbatas yaitu berkisaran antara 103.85 sampai dengan 103.44. Ini adalah candle inside bar. Tentunya dengan posisi ini saya akan update. Yang pertama kita tunggu ya kondisi pembentukan candle yang terjadi ya di area ini, apakah membentuk impulsif bearish. Kalau keluar daripada jalur area inside barnya di bawah 103.44, menurut saya akan berpotensi akan terjadi penurunan menuju order block yang ada di time frame 4 jam. Itu yang pertama. Dan selanjutnya ketika ini pun juga bisa kita konfirmasi dengan pembentukan trendline ya. Ini saya akan tarik seperti ini ya. Dari titik 1, 2 dan ketiga ya, ini saya gunakan trendline. Artinya memungkinkan ketika market bergerak ya breakout dan close di bawah trendline tersebut, maka memungkinkan harga akan kembali lagi bearish dan menguji area terdekatnya yaitu order block di time frame 1 jam ini yaitu 102.86. Itu gambarannya. Tapi kalau ternyata tidak breakout di bawah trendline ataupun area 103.44, menurut saya akan memiliki kecenderungan bisa terjadi pengujian berikutnya ya, yaitu area resisten kunci ketika breakout di atas strong high-nya di 103.85. Kalau ini terjadi ya memungkinkan market akan menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi lagi ya. Artinya akan terjadi change of character dan tren indeks dolar ini bisa kembali lagi bullish. Ini akan diuji berikutnya. Hati-hati karena momentum buyersnya masih cukup kuat dan tertahan di trendline. Ini akan menguji sekali lagi ya area ini apakah ada potensi reversal candle yang saya gambarkan tadi atau akan break di atas strong high-nya di area resisten yang tertinggi di hari Senin kemarin ya, dan menuju area resisten kunci di 104.21. Oke. Itu gambaran saya mengenai pergerakan indeks dolar ya untuk hari ini. Tentunya
Yang masih jadi pegangan kita adalah pembentukan candle yang terjadi di hari Senin kemarin ya, yaitu impulsi bullish, arahnya juga masih bullish untuk koreksi selama 104.21 tidak di breakout. Kalau itu di breakout baru tren kembali lagi bullish. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya yang akan kita bahas adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD ini juga sellernya berlanjut ya, turun, arahnya juga berlanjut turun. Yang pertama yang menjadikan sebuah catatan kita, low yang terbentuk di posisi hari Jumat sebelumnya di break oleh candle yang terjadi di hari Senin, yaitu dari 1.08286, kemudian low-nya lebih rendah di 1.08040. Ini menunjukkan continuation arah masih sangat posisi bearish ya, dan kegagalan membentuk impulsi bullish pasca terbentuknya spanning top ini memperkuat arahnya masih sangat kuat bearish. Makanya kalau kita perhatikan Euro USD sampai dengan posisi saat ini itu berada dalam posisi bearish ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan batas breakoutnya untuk hari ini untuk candle daily-nya yaitu berkisaran antara 1.08745. Selama area tersebut tidak di breakout maka masih menunjukkan potensi bearish, tapi kalau posisi 1.08745 di breakout dan close candle di atas level tersebut, maka di situ bisa dikatakan bullish untuk koreksi, karena tren untuk candle di time frame ya 1 jam itu masih menunjukkan bearish tren dari Euro USD, karena trading kita kan intraday ya, kita ceknya di sana. Oke, sekarang kita coba cek di time frame 4 jam, kita lihat dulu. Nah, ini dari time frame 4 jam ya. Ini tadi saya katakan kenapa Euro USD trennya bearish. Anda bisa lihat di posisi support terakhir ya, support kuncinya di sini di 1.08522 terjadi breakout impulsif, maka ini terjadi change of character, memperkuat lanjutan penurunan untuk Euro USD. Cuman sayangnya kemarin target menuju zona sell ataupun zona order block ya di posisi ini, di zona sell di sini tidak terjadi, tidak ada koreksi, tapi menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan dan perlemahan berlanjut karena pasca terjadinya penguatan pada indeks dolar sampai dengan posisi saat ini belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dan yang bisa kita ambil di time frame 4 jam ini tentunya batas breakout setelah kemarin di break ya di area ini di 1.08674 kita akan update. Untuk updatean saat ini yang terbaru adalah di sini, langsung saya tag di area 1.08473 karena meskipun candlenya masih berjalan ya, tapi nanti pukul 17.00 ketika masih berada dalam posisi candle seperti ini ya, tidak ada perubahan, kecuali kalau perubahan nanti teman-teman bisa cek pindah ke sini ya 1.08550. Kalau memang betul-betul area ini di break maka menunjukkan bullish untuk koreksinya ya, menuju trenan atasnya, karena area ini masih belum terjadi sentuhan sama sekali ya trenan atas tersebut, dan polanya juga masih dalam posisi bearish. Oke, itu gambarannya. Dan selanjutnya kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Momentum kita akan mencari koreksinya ya, bullish untuk koreksi untuk kita bisa menangkap area sell di wilayah tersebut. Oke. Selanjutnya dengan adanya pergerakan seperti ini, saya melihatnya memang area yang kita lihat ya dari sini setelah ini ya, setelah unmitigated shadow, ini posisinya ini rapat sekali ya. Ini adalah area compression. Tentunya sebenarnya area tersebut itu rawan di liquidity ya, seperti ini. Nah ini kan rapat gitu ya. Nah ini di liquidity, disapu bersih oleh impulsi bearish, rawan seperti itu. Sebenarnya ini juga masih fresh ya. Ini adalah area liquidity ya, area compression yang tentunya rawan akan disapu bersih. Tapi untuk saat ini saya masih belum melihat adanya momentum buyer masih dalam tekanan seller yang cukup kuat. Itu tanda itu ya posisinya, dan target breakoutnya saya akan rubah karena ada struktur yang berubah di posisi update terbarunya di sini ya, yaitu di area ya, saya cek di sini. Nah di sini 1.08759. Tentunya menurut saya kalau area tersebut di break memungkinkan dia akan naik lebih tinggi ya. Jadi sementara sih kalau saya lihat Euro USD ini lebih wait and see dulu, kecuali ya polanya seperti ini. Jadi zona sell masih sama, belum ada perubahan, masih di sana.
Saya akan coba cek. Nah, ini Anda bisa lihat ini adalah penurunan yang cukup kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini akan mencoba sekali lagi. Kalau ini pergerakannya kuat, impulsifnya melawan di area sini, maka memungkinkan dia akan bergerak turun sampai dengan area demand. Ini targetnya ya, targetnya sampai dengan area tersebut. Karena saya melihatnya posisinya ini sangat kuat ya, memasuki area ini. Saya akan tandain ya. Oke, gelombangnya kuat itu di posisi ini. Nah, akan memasuki area ini. Ini adalah area demand ya, di sini. Akan memasuki area ini ya ke depannya. Kuat menuju posisi tersebut. Kita tandain dulu ya di area tersebut, dan tentunya kalau saya momentum mencari seperti ini ya, teman-teman perhatikan. Saya akan menunggu dia break dulu, break dari strong low ya seperti ini. Dia break dulu ya, setidaknya seberapa jauh nanti dia turun ya seperti ini. Ya, seberapa jauh nanti kita lihat, tapi saya akan menunggu ketika ada terjadi kenaikan ya setelah break ya, tapi ya, nah ada setelah break area ini yang saya akan incar ya, di sini di sini saya akan incar ya, dia akan bergerak naik. Nah, seperti ini. Kalau polanya seperti ini ya, nanti kita lihat. Sementara wait and see dulu kalau saya. Nah, di sini tinggal pantau apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend side down, maka menunjukkan penurunan kembali yang lebih jauh. Ini gambaran saya ya dari market Euro USD. Jadi karena saya melihatnya di sini ada order block ya. Nah, ini saya incar area tersebut untuk saya sell di wilayah tersebut ketika betul-betul dia sudah breakout daripada strong low ya. Catatannya di situ, yaitu di 1.08040. Ini adalah order blocknya. Jadi target saya zona sell berikutnya adalah di sini. Nah, di sini adalah zona sell. Tapi ingat harus ada konfirmasi ya. Kalau saya pribadi, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, maka saya akan sell di wilayah area yang berkisaran 1.08532 sampai dengan 1.08759. Tapi area tersebut dengan syarat break dulu ya. Break dulu strong low baru mengincar area zona sell pertama di situ. Tapi kalau tidak break low strong low ya, tidak break strong low ya, target berikutnya saya akan lebih tinggi karena di atas area tersebut ada area compression yang rawan akan disapu bersih oleh pergerakan impulsif bullish. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Selanjutnya kita akan menganalisa market GBP USD. Oke, untuk market berikutnya adalah GBP USD ya di time frame daily. Kalau kita perhatikan memang pergerakannya selama beberapa hari ke belakang ya, sampai sebelumnya ada long legs doji. Ini masih konsolidasi, tapi karena tekanan buyers pada indeks dolar yang sudah kita bahas tadi menunjukkan aktivitas bullish yang cukup kuat dan mendekati perubahan tren. Di sini terlihat GBP USD terjadi tekanan seller juga cukup kuat. Bahkan di posisi hari Senin kemarin kan ditutup candle bearish ya, tapi masih di dalam range terbatas. Tentunya kita akan update yang pertama low-nya lebih rendah di posisi 1.2636 dan batas breakout juga belum mampu di break. Dan high-nya juga lebih tinggi ya, jadi seperti membentuk candle outside bar seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita akan coba lihat seberapa besar atau apakah ada potensi memang dari penurunan di hari Senin kemarin untuk kita mencari area yang memiliki probabilitas tentunya yang baik untuk kita bisa entry, atau kita hanya bisa wait and see. Kita cek dulu di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam secara keseluruhan memang masih di dalam tren bullish ya, masih di dalam tren bullish. Kenapa? Karena trading range saya berkisaran antara 1.26004 ya, oke, sampai dengan 1.27330. Dan meskipun ini terlihat konsolidasi ya lama, dan posisi kemarin setelah mendekati area resisten kunci karena adanya penguatan, adanya indeks dolar ya, GBP USD kembali lagi bearish, bahkan berhasil breakout close di bawah 1.26292 untuk time frame 4 jam. Ini merupakan kekuatan seller momentum yang sangat kuat ya. Bahkan zona buy di area order block time frame 1 jam tidak ada respon sama sekali karena dorongannya sangat kuat. Kita hapus dulu ya, kita coret-coretannya kita hapus. Untuk trading plan hari ini seperti apa? Candle terakhir time frame 4 jam
Nah, ini membentuk inside bar candle ya. Ini masih berada dalam range tersebut. Jadi sementara ini kita akan wait and see dulu sepanjang pergerakan antara 1.26036 sampai dengan 1.26571. Karena ini sudah mendekati resiko juga untuk bergerak break di bawah key support ya, menunjukkan tren bearishnya kembali ya, maka kita bisa akan mengujikan area tersebut, yaitu sell momentum yang lebih tinggi. Tapi sementara kita wait and see dulu. Sekarang kita coba cek dulu di time frame 1 jam. Karena kita melihatnya GBP USD ini dalam tekanan seller ya tentunya. Oke, ini Anda bisa lihat zona order block, zona buy tidak ada respon ya, maka tidak bisa kita buy di posisi tersebut. Kita hapus dulu. Oke, dan selanjutnya seperti apa untuk planningnya? Dengan batas breakout sudah di break time frame 4 jam ya di area tersebut, maka menurut saya akan menunggu tentunya ya, menunggu yang pertama apakah candle 1 jam ini ya sampai dengan 1 jam berikutnya berhasil breakout close di bawah 1.26004 atau tidak. Itu dulu catatannya. Kalau memang ini sudah di breakout ya, close break seperti ini ya, maka saya akan menunggu posisi pergerakan ini dia balik lagi ke atas dan saya akan mengincar area yang berada dalam posisi ini. Itu tahapannya ya. Tahapan pertamanya gitu. Selama ini tidak ada pergerakan higher high dan lower high ya, kemudian lower low ya, dan posisinya seperti, jadi saya akan mengincar di sini dulu. Saya akan pantau seperti ini gambaran saya ya. Jadi saya akan tunggu breakout di area tersebut. Ketika sudah break, saya akan mengincar di level yang lebih tinggi ya, dengan area posisi ini menurut saya memiliki potensi bagus untuk jadikan acuan berikutnya. Nah, itu aja dulu. Jadi ini yang bisa saya lihat ya, pergerakan di mana GBP USD masih dalam tekanan seller momentum yang sangat kuat. Jadi saya masih fokus untuk sell ataupun buy. Saya akan tunggu breakout dulu ya, antara area di bawah 1.26036. Kalau ini ternyata tidak mampu di break dan dia breakout dulu di atas 1.26571, maka menurut saya dia akan potensi kuat ya, menguji yang di level yang lebih tinggi ya, tentunya strong high-nya akan diuji berikutnya. Ini gambaran saya. Jadi secara keseluruhan seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk GBP USD, dan selanjutnya kita akan membahas USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, kalau kita lihat ya, terakhir ada drop base drop atau ada bearish engulfing. Dengan posisi tersebut kita menandai dengan Fibonacci retracement dari 236 sampai dengan 618. Dan tentunya arah pergerakan candle kemarin bullish ya tekanannya, dan ada buyers momentum juga mendekati 38,2%, 147.371 sampai dengan 147.59. Tentunya area ini memungkinkan, insya Allah kayaknya ada konfirmasi ya, dan posisi saat ini candle yang bergerak dari Selasa ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terlihat ada bearish. Tapi apakah ini kuat dorongannya melanjutkan penurunan hingga membentuk low baru dari posisi hari Senin di 146.226, itu akan diuji sekali lagi untuk pergerakan hari ini. Oke, itu yang pertama. Dan sekarang kita akan coba cek langsung aja ya di time frame 4 jam. Kita lihat dulu untuk USD Jepang Yen. Nah ini ya. Oke, yang pertama kalau konfirmasi di time frame 4 jam memang tidak terlihat ya dari posisi 38,2% ini ya. Belum terlihat. Ini saya hapus dulu ya acuannya. Belum terlihat sama sekali ya. Masih istilahnya masih dalam pergerakan, hanya bergerak pullback aja ya, dari perubahan dia bullish ya di sini, dan ini candle ini sudah menunjukkan aktivitas bearishnya. Tapi ini menurut saya sih bisa dikatakan bergerak ini ya menunjukkan aktivitas yang dimana pergerakan saat itu hanya koreksi ya. Nah, seperti itu membentuk wave ABC gitu, dan menunjukkan kenaikan berlanjut. Karena di key supportnya, saya lihat di sini kan sudah di breakout ya. Ini di breakout, maka ada breakout structure ya, strukturnya ada penerusan tren. Maka nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil dengan batasan
breakout di pergerakan time frame 4 jam ini, yaitu di area sini ya. Ini body impulsif yang sangat kuat terakhir ada di 146.565 ya, yang berdekatan dengan area key supportnya. Di area sini kita tandain dulu ya. Ini batas breakout di time frame 4 jam, kita tandain dulu. Oke, di area tersebut ya. Dan sekarang kita akan turunkan dulu time frame 1 jam ya. Kita lihat. Oke, nah ini terjadi breakout structure kembali. Ya, penurunannya cukup signifikan nih. Ada breakout structure yang pertama di situ, dan kemudian kalau kita lihat untuk hari ini batas atas key resistennya ya. Ini saya akan geser di posisi terakhir di sini. Oke, jadi saya sudah punya trading range kembali. Areanya yaitu berkisaran antara 148.52 sampai dengan 148.226, dan ini terlihat memang membentuk correction wave ya. Seperti membentuk pergerakan bullishnya masih jalan ya. Pergerakan bullishnya masih jalan, masih sangat cukup kuat ya. Itu trendline bawah saya tandain dulu gambarannya. Saya tandain dulu. Kalau area ini menurut saya di break, baru memungkinkan dia akan bergerak bearish lebih kuat ya kecenderungannya, karena area tersebut sangat memungkinkan. Oke, selanjutnya di posisi ini trendline atasnya. Oke, jadi kita akan tunggu, dan tentunya ini sudah ada respon masalahnya ya di area ini, sudah bergerak turun. Tinggal kita melihat sejauh mana kekuatan bearishnya ini. Kalau dia sudah breakout daripada 146.656, maka ini bisa terjadi breakout structure kembali, karena menguji area key supportnya ya di posisi ini, akan menguji kuat wilayah tersebut. Kita akan ganti. Nah, ini batas bawahnya di sini. Kalau key support di 146.22 ini di break, maka ya trennya akan kembali lagi kuat bearish. Ininya seperti itu. Jadi secara keseluruhan, adapun kalau kita mau sell mengejar area saat ini ya, kalau saya tunggu dari posisi ini. Nah, ini yang terakhir kekuatannya di area sini. Ini order blocknya juga di posisi ini ya. Nah, ini kita lihat nanti sejauh mana dia bergerakannya. Tapi kalau sekarang sih masih memiliki kecenderungan bearish ya. Makanya kalau di sini ada penolakan, adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend shut up, maka akan menguji yang pertama strong high yang terbentuk di hari Senin sampai dengan order block di time frame 1 jam. Karena ini adalah saya jadikan zona sell saya ya. Karena trennya ini kan bearish ya. Jadi saya ngikutin tren dari pergerakan USD Jepang Yen ini. Oke, ini zona sell, dan berikutnya saya melihat di sini juga ada unmitigated shadow ya posisinya. Oke, di sini kita tandain dulu. Oke, ini juga peluang untuk sell ya di area sini. Ini adalah zona sell. Ingat, zona sell ini adalah area yang perlu dipantau. Artinya kalau memang betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down di area tersebut, bisa dijadikan acuan di area sini. Ya, ada contoh bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, baru bisa sell dengan target sampai dengan level bawahnya. Oke, dan berikutnya yang di atas ini juga sama. Kalau betul-betul ada konfirmasi, baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern, baru bisa sell dengan target yang lebih rendah. Ini gambaran saya. Jadi batas stop lossnya itu ada di atas daripada key resistannya 148.52. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen ya untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Thank you buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan selalu saya ingatkan, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.